Hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan yang jago matematika. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Untuk ayah dan bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu mengukur volume bangun ruang, kubus, balok, prisma segitiga, dan tabung. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian adat dari daerah Lampung. Ya, ini ciri khasnya. Ada kopiah emas, ada tajam-tajamnya. Ingat apa? Kopiah emas. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang volume kubus dan balok. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Oke, sekarang Bapak mau tanya. Coba, bagaimana cara menghitung volume dari kolam renang ini? Ada lagi, bagaimana cara menghitung volume dari bak ini? Anak-anak, tidak semua volume itu berbentuk air. Ada loh truk yang bawa kontainer besar. Nah, Bapak mau tanya, bagaimana cara menghitung volume kontainer ini? Bingung? Nah, Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, baik. Mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang volume kubus dan balok. Perhatikan gambar berikut. Di gambar A, ada rusuknya 1, 1, dan 1. Volumenya 1. Kemudian perhatikan yang gambar B, panjang rusuknya 2, 1, 1. Volumenya 2. Gambar C, panjang rusuknya 2, 2, 1. Volumenya 4. Gambar D, panjang rusuknya 2, 2, 2. Volumenya 8. Gambar E, panjang rusuknya 3, 2, 2, volumenya 12. Gambar F, panjang rusuknya 3, 3, 3, volumenya 27. Anak-anak, bisa tidak menemukan hubungan rusuk-rusuk tadi? Nah, kalau kita anggap rusuk itu sebagai panjang, lebar, dan tinggi, bisakah kalian menemukan hubungannya? Benar, pintar sekali. Hubungannya adalah perkalian. Jadi, volume dari kubus atau volume balok adalah perkalian dari panjang kali lebar kali tinggi. Jelas ya anak-anak? Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri. Oke, baik anak-anak. Mudah kan? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan soal tentang volume dari kubus dan balok. Perhatikan, Bapak akan berikan soal HOT, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah bak mandi berbentuk balok. Diketahui panjangnya 100 cm, lebarnya 100 cm, dan tingginya 60 cm. Bak mandi tersebut kemudian diisi sepertiga dari volume baknya.
Kemudian diisi air lagi 4/5 volume bak. Berapakah volume dari air yang dimasukkan ke dalam bak mandi? Apa yang terjadi dengan air yang dimasukkan ke dalam bak? Ada yang bisa jawab? Ya, tenang. Bapak akan coba jelaskan dari soal ini jawabannya. Perhatikan. Informasi. Panjang bak mandi 100 cm. Lebar bak mandi 100 cm. Tinggi bak mandi 60 cm. Langkah-langkahnya. Volume bak mandi jika terisi penuh berarti panjang kali lebar kali tinggi. 100 cm kali 100 cm kali 60 cm atau 600.000 cm kubik. Nah, sekarang bak mandi tersebut diisi sepertiga dari volume baknya atau sepertiga dikali 600.000 cm kubik. Hasilnya 200.000 cm kubik. Kemudian diisi air kembali 4/5 volume bak atau 4/5 dikali 600.000 cm kubik. Hasilnya 480.000 cm kubik. Nah, lihat. Volume air yang dimasukkan ke dalam bak mandi berarti 200.000 cm kubik ditambah 480.000 cm kubik atau sama dengan 680.000 cm kubik. Nah, itu ya volume yang dimasukkan ke dalam bak mandi. Apa yang terjadi dengan air yang dimasukkan ke dalam bak mandi? Jawabannya adalah air akan tumpah atau meluap karena volume air yang dimasukkan ke dalam bak mandi lebih besar dari kapasitas atau volume bak mandi. Jelas ya anak-anak? Anak-anak, mudah kan? Nah, untuk mengukur volume yang tadi kolam renang, kemudian bak atau kontainer, pasti kalian tahu caranya, hanya tinggal menggunakan alat ukur dan pasti kalian juga bisa menghitungnya. Jelas ya? Oke, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, sebuah penampungan air berukuran panjang 120 cm, lebar 3/4 meter, dan tinggi 80 cm. Di dalam bak masih terdapat air 1/3 bagian. Bak tersebut akan diisi air sampai penuh. Berapa liter air yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut hingga penuh? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Saya baru berani pulang ke rumah agak lama setelah ada hasil tes. Jadi setelah hasil tesnya bilang saya negatif, oke, saya berani. Tapi tetap saya lakukan social distancing, saya nggak berani dekat-dekat sama anak perempuan saya memang relatif dekat dengan saya. Tapi ketika COVID ini ya pengen meluk, tapi ya gimana ya? Social distancing, saya nggak berani dekat-dekat sama anak perempuan saya memang relatif dekat dengan saya. Tapi ketika COVID ini ya pengen meluk, tapi ya gimana ya, kita hanya bisa lihat dari jauh dan kemudian ya cuma merutangkan tangan gitu, seolah-olah berpelukan gitu. Suatu waktu saya terima message ya, yang bilang bahwa dia kangen, ya, mau doain semoga saya baik-baik saja. Dan di situ saya yang merasa waduh ya, dari sisi tenaga medis ya ini hal yang paling berat sebetulnya. Kamu gak
sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Hai anak-anak, bertemu kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian adat dari Lampung. Ciri khasnya ini ada kain tapis, ya, kain tapis. Ingat ya, kain tapis. Nah, baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang prisma segitiga. Nah, ini pelajaran menarik. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Baik, Bapak akan tanya, bagaimana menghitung volume dari tenda ini? Nah, sekarang, bagaimana menghitung volume dari atap rumah ini? Nah, anak-anak, ada juga yang menarik. Tas pun ada yang berbentuk prisma segitiga, seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Bingung? Nah, tidak usah bingung. Bapak punya cara yang mudah dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang prisma segitiga. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada prisma segitiga ya anak-anak. Cirinya apa? Bentuk alasnya segitiga. Lihat, ACB yaitu alasnya berbentuk segitiga. DFE juga berbentuk segitiga. Itu cirinya. Nah, gambar berikutnya kalian bisa lihat kan di sini ada berbagai bentuk segitiga. Ya. Ada yang berbentuk segitiga sama kaki, ya. Kemudian ada yang berbentuk segitiga sembarang dan juga ada lagi berbentuk segitiga siku-siku. Dan di sini nanti akan kalian temukan juga bentuk segitiga sama sisi. Ingat, luas segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Ingat ya, setengah alas kali tinggi. Baik anak-anak, perhatikan tabel berikut ini. Nomor 1, luas alas 6 cm persegi. Tinggi prisma 6 cm. Maka volume prisma segitiganya 36 cm kubik. Nomor 2, luas alas 10 cm persegi. Tinggi prisma 5 cm. Volume prisma segitiganya 50 cm kubik. Nomor 3, luas alas 30 cm persegi. Tinggi prisma 2 cm. Volume prisma segitiganya 60 cm kubik. Nah, yang keempat, luas alas 25 cm persegi. Tinggi prisma 12 cm dan volume prisma segitiganya 300 cm kubik. Nah, anak-anak, bisa tidak melihat hubungannya? Coba antara luas alas dengan tinggi prisma terhadap volume prisma segitiga. Ya, betul. Hubungannya adalah perkalian. Nah, jadi volume dari prisma segitiga adalah perkalian dari luas alas kali tinggi. Karena alasnya segitiga, berarti kita gunakan
rumus luas segitiga. Jelas ya? Ingat, volume prisma segitiga luas alas kali tinggi. Jelas? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas soal volume prisma segitiga dalam bentuk HOTS. Apa itu HOTS? Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah botol minyak wangi berbentuk prisma segitiga sama sisi. Volume minyak wangi dalam botol adalah 100 cm kubik. Diketahui tinggi botol 2 kali tinggi segitiga. Dan panjang salah satu sisi segitiga adalah 4 cm. Berapa sentikah tinggi botol? Menarik ya? Mari perhatikan solusinya. Nah, informasi yang kita miliki, volume 100 cm kubik. Tinggi botol 2 kali tinggi segitiga. Panjang salah satu sisi alasnya adalah 4 cm. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Misalkan tinggi segitiga sama dengan T, maka tinggi botol sama dengan 2T. Ingat, volume botol sama dengan luas alas kali tinggi botol. Nah, volume botol sama dengan 100 sama dengan setengah kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi botol. Atau 100 sama dengan setengah kali 4 kali T kali 2T. Atau 100 sama dengan 4T kuadrat. Atau menjadi 25 sama dengan T kuadrat. Nah, T sama dengan akar dari 25 atau sama dengan 5. Dan 5 inilah tinggi segitiga. Kesimpulannya, jadi tinggi botol sama dengan 2 kali T atau 2 kali 5 sama dengan 10 cm. Jelas ya anak-anak? Nah, anak-anak, soal yang dari awal tadi Bapak berikan juga pasti mudah kalian menghitungnya. Karena kalian sudah belajar tentang prisma segitiga. Baik menghitung tenda, atap rumah, atau tas tadi. Mudah kan? Nah, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Ayah membuat sebuah akuarium berbentuk prisma segitiga dengan ukuran panjang alas 45 cm, tinggi alas 40 cm, dan tinggi prisma 65 cm. Berapa liter volume akuarium tersebut? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Ya. Ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu kerja dulu. Intan takut ibu sakit. Iya, Nak. Ibu berangkat kerja ya. Kenapa? Enak badan ya? Anak-anak, kalau kalian bersin, tutup mulut kalian. Dan kalau bisa menggunakan masker agar tidak menularkan kepada yang lainnya. Ayo kita mulai dari sekarang. Berolahraga secara teratur setiap hari. Kita harus membersihkan lingkungan sekolah kita. Kita mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Sebelum dan sudah aktivitas, jangan lupa cuci tangan ya. Kini saatnya kita mulai bersama-sama menjaga sekolah kita dengan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Sehat dimulai dari saya. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Nah, 6.
kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian dari Lampung. Ya, ingat Provinsi Lampung. Ciri khasnya di sini juga ada kemeja warna putih, celana hitam, dan kopiah emas yang menunjukkan status sosial masing-masing dari kekerabatan di sana. Ya, oke. Sekarang Bapak akan mengajarkan tentang volume tabung. Ya, anak-anak sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, baik. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana coba cara menghitung bentuk tabung seperti ini? Ya, minuman kaleng yang sering kalian lihat. Oke. Atau bagaimana juga menghitung volume tabung seperti ini? Gelas yang sering biasa kalian gunakan untuk minum. Dan ada lagi nih yang menarik. Coba bagaimana menghitung volume tabung cat ini? Nah, anak-anak, Bapak sebutkan tadi menunjukkan bahwa bentuk tabung itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Nah, makanya kalian harus pandai menghitungnya. Bapak akan ajarkan dengan cara konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, baik, mari perhatikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan tentang pemahaman konsep dari volume tabung. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar tabung. Alasnya berbentuk apa? Benar, lingkaran. Kalian masih ingat kan cara menghitung luas lingkaran? Ya, pasti ingat. Luas lingkaran sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Atau biasanya orang menyebut pi r kuadrat. Dengan nilai pi adalah 22/7 atau 3,14. Nah, anak-anak, perhatikan tabel berikut. Nomor 1, luas alas 154 cm persegi. Tinggi tabung 7 cm. Volume tabung 1078 cm kubik. Nomor 2, luas alas 154 cm persegi. Tinggi tabung 10 cm. Volume tabung 1540 cm kubik. Nomor 3, 314 cm persegi luas alasnya. Tinggi tabungnya 7 cm. Dan volume tabungnya 2198 cm kubik. Nomor 4, luas alas 616 cm persegi. Tinggi tabung 8 cm. Dan volume tabungnya 4.928 cm kubik. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak hubungannya antara luas alas dan tinggi tabung dengan volume tabung? Ya, betul. Hubungannya adalah perkalian. Jadi, volume tabung adalah perkalian dari luas alas dikali tinggi tabung. Nah, karena luas alasnya adalah berbentuk lingkaran, berarti luasnya berbentuk lingkaran juga, pi r kuadrat. Jelas ya anak-anak? Oke, mudah kan belajar matematika? Iya, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik, anak-anak, kita akan membahas soal volume tabung dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Oke, perhatikan soal berikut ini. Sebuah kaleng terbuka berbentuk tabung yang diameter alasnya 14 cm dan tingginya 20 cm diisi air. Sebuah daun kering jatuh ke dalam kaleng tersebut dan mengapung di permukaan air. Setelah diukur ternyata jarak daun dari atas kaleng adalah 2 cm. Berapakah volume air dalam kaleng itu? Perhatikan solusinya. Informasinya, diameter kaleng 14 cm, maka jari-jarinya
sama dengan 7 cm. Tinggi kaleng sama dengan 20 cm. Jarak daun dari atas kaleng sama dengan 2 cm. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Berarti tinggi air sama dengan 20 cm dikurangi 2 cm sama dengan 18 cm. Karena kaleng tersebut berbentuk tabung, maka volume air sama dengan luas alas kali tinggi air, atau sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi air, atau sama dengan pi dikali 7 kuadrat dikali 18 sama dengan 2772 cm kubik. Nah, jadi anak-anak, kesimpulannya volume air dalam kaleng adalah 2772 cm kubik. Mudah kan? Oh ya, anak-anak, soal yang tadi Bapak berikan di awal tentang bagaimana menghitung kaleng minuman, kaleng cat, dan gelas, mudah dong. Kalian silahkan coba sendiri di rumah ya. Mudah kan belajar matematika? Nah, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Ibu membeli susu kaleng berbentuk tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 17 cm. Di dalam kaleng tersebut terdapat ruang rongga 3 cm dari tutup atasnya. Berapa volume susu dalam kaleng tersebut? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.